Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Rahmayanti, NPM 1913053119, kelas 7E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video ini kita akan membahas tentang pengertian, ciri, dan jenis sastra anak. Selanjutnya, penerapan pembelajaran sastra yang ada di sekolah, pentingnya pembelajaran sastra untuk peserta didik, bagaimana mengajarkan sastra anak di sekolah, dan yang terakhir kita akan membahas tentang implikasi apresiasi sastra anak di sekolah. Yang pertama yaitu pengertian sastra anak. Sastra anak adalah karya sastra yang ditulis untuk anak-anak dengan rentang usia sejak lahir hingga remaja yang mencakup topik-topik yang relevan serta menarik bagi anak-anak melalui prosa, puisi, buku bergambar, dan cerita atau kisah. Isi dari sastra anak menggambarkan masa kecil yang jujur, menarik, apa adanya, lucu, dan juga menyenangkan. Ciri sastra anak menurut Puryanto pada tahun 2008 pada bukunya halaman 7 secara garis besar, ciri dan syarat sastra anak adalah yang pertama yaitu cerita anak mengandung tema yang mendidik, alurnya lurus dan tidak berbelit-belit, menggunakan setting yang ada di sekitar atau ada di dunia anak. Tokoh dan penokohan mengandung peneladanan yang baik. Gaya bahasanya juga mudah dipahami tapi mampu mengembangkan bahasa anak. Sudut pandang orang yang tepat dan imajinasi masih dalam jangkauan anak. Yang kedua, puisi anak mengandung tema yang menyentuh, ritme yang meriangkan anak, tidak terlalu panjang, ada rima dan bunyi yang serasi dan indah, serta isinya bisa menambah wawasan pikiran anak. Jenis sastra anak yang pertama ada realisme, yang kedua fiksi formula, tiga ada fantasi, yang keempat ada sastra tradisional, 5 puisi, dan yang keenam yaitu ada non-fiksi. Di sekolah dasar, pembelajaran sastra dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa mengapresiasikan karya sastra. Pembelajaran sastra di SD adalah pembelajaran sastra anak. Sastra anak adalah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak, yaitu anak-anak yang antara 6 sampai 13 tahun. Sifat sastra anak adalah imajinasi semata, bukan berdasarkan pada fakta. Unsur imajinasi ini sangat menonjolkan dalam sastra anak. Hakikat sastra anak harus sesuai dengan dunia dan alam kehidupan anak-anak yang khas milik mereka dan bukan milik orang dewasa. Sastra anak tertumpu dan bermula pada penyajian nilai dan imbauan tertentu yang dianggap sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupan. Dengan membaca karya sastra, hati anak-anak bisa merasakan sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakan. Selain itu, karya sastra pun memberikan nilai-nilai dan pengetahuan lain yang belum pernah diketahui oleh anak-anak, seperti pengetahuan bagaimana sebaiknya mereka berinteraksi dengan sesama. Secara tidak langsung juga, karya sastra dapat dijadikan refleksi kehidupan anak-anak, karena melalui karya sastra mereka dapat mencurahkan pengalaman hidup mereka, dan pada akhirnya mereka dapat menemukan nilai-nilai yang terkandung dari pengalaman yang telah mereka tuangkan ke dalam karya sastra. Sastra merupakan sebuah bentuk dan hasil karya manusia yang memiliki nilai estetis yang menggunakan bahasa sebagai alat pengantarnya. Sastra juga merupakan wadah bagi manusia untuk berekspresi sesuai dengan keinginannya. Manusia menjadi peran yang sangat penting dalam hal ini. Siapapun dan kapanpun bisa menghasilkan karya sastra. Sastra akan berkembang bila manusia mempunyai daya kreatif yang tinggi. Selanjutnya, sastra merupakan bagian pelajaran bahasa Indonesia yang harus dipelajari di sekolah. Dengan adanya pelajaran bahasa Indonesia, khususnya sastra, peserta didik dapat belajar puisi dan jenis karya sastra yang lain. Sastra sangat berperan penting dalam pendidikan anak, yaitu dalam perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan kepribadian, dan perkembangan sosial. Dan begitu, anak-anak secara tidak langsung, kosakata mereka bertambah setelah membaca atau menyimak karya sastra.
Melalui membaca karya sastra dapat memotivasi peserta didik untuk mengapresiasikan emosinya, menunjang perkembangan kognitif atau penalaran peserta didik. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan berbahasa peserta didik. Membangun pendidikan literasi mestinya dimulai dari usia sejak dini, minimal sejak anak berada di bangku sekolah dasar. Tentu diawali dengan fondasi yang sederhana dan yang ringan-ringan saja. Contohnya apabila kita mengajar di sekolah dasar di kelas rendah, mulailah dengan puisi, sebab karya sastra berbait inilah yang paling akrab dengan mereka dibanding dengan karya sastra lainnya. Pendeknya, kata puisi tidaklah asing di telinga mereka. Hal yang paling pertama dilakukan adalah membacanya di depan mereka, memberikan contoh cara yang benar membaca puisi di depan peserta didik tidaklah hanya cukup sekali, minimal 2 atau 3 kali. Hal ini juga perlu dilakukan tidak hanya pada satu waktu, ia membutuhkan waktu yang sedikit lama. Kemudian peserta didik diminta untuk menirukannya. Pada tahap selanjutnya, peserta didik perlu digiring pada bagaimana caranya agar mampu menulis karya puisi sendiri. Untuk mampu menulis puisi, pertama menentukan judul puisi yang hendak kita buat, misalnya tentang nelayan. Maka pilih beberapa kata yang berkaitan dengan nelayan, contohnya kata laut, ombak, lelah, angin, dan lain sebagainya. Tahap yang terakhir adalah mengumpulkan karya sederhana menjadi satu buah buku antologi puisi. Bisa digandakan melalui mading atau buletin sekolah sebagai apresiasi atas karya mereka, atau minimal berada di ruangan kelas masing-masing. Untuk membangun pendidikan sastra, apalagi di lingkungan sekolah dasar, memang tidaklah mudah. Menularkan virus literasi di tengah mereka membutuhkan keterampilan dan teknik yang terbilang pelik. Selain itu, juga membutuhkan kerja keras semua pihak. Dukungan lembaga terkait tentu sangat penting. Dengan adanya materi sastra dalam pembelajaran dapat membantu pengajaran dalam aspek kebahasaan, karena dapat meningkatkan keterampilan dalam berbahasa. Pada saat mempelajari sastra tentu tidak lepas dari 4 aspek kebahasaan, diantaranya menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dapat dikatakan ilmu sastra dapat meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan, dan pengetahuan lain. Dalam pengajaran sastra, membaca novel dapat meningkatkan minat dan kemampuan baca peserta didik. Dalam kelas, peserta didik memiliki berbagai macam sifat dan karakter yang berbeda satu sama lain. Maka dari itu, untuk mencapai proses pembelajaran yang baik dan efektif, pemilihan metode mengajar yang baik menjadi hal yang sangat penting. Untuk dapat memperoleh hasil pembelajaran yang baik, guru memerlukan beberapa metode yang sesuai dengan bahan ajar yang akan disampaikan. Metode pembelajaran tersebut ialah metode tanya jawab, ceramah, penugasan, dan diskusi. Adapun keempat metode tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Penggunaan metode ceramah yang dilakukan oleh pendidik untuk memberikan materi dan informasi mengenai pelajaran yang hendak dibahas, lalu didiskusikan sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran yang baik. Dalam kegiatan diskusi tentu saja terdapat proses belajar dari siswa berupa pertanyaan-pertanyaan sehingga terbentuklah proses tanya jawab antar peserta didik ataupun tanya jawab antara guru dengan peserta didik. Dan di akhir kegiatan diskusi, peserta didik dapat diberikan berupa tugas yang dapat dikerjakan di rumah ataupun dikerjakan saat itu juga. Hal tersebut bertujuan untuk